warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan pada malam hari ini sedikit ada materi sedikit berbeda dari materi saya yang kemarin. Ya, dari kunjungan saya yang kemarin tentang sosok di desa Randu Bolong, dan kesempatan pada malam hari ini para pemirsa ini materinya bawaban daya kekuatan rasa. Ya, daya kekuatan rasa ini sangat penting sekali kita gali dan kita kupas dan kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, dengan wajah ceria, dengan wajah bahagia, dengan rasa berurai bahagia, dengan rasa syukur kehadiran Allah, daya rasa cinta ini nanti akan kita bahas bersama Ki Ageng Arya Bumi. Nah, monggo Ki Ageng, kita ngomong-ngomong santai Ki Ageng. Sambil nyantai kita ngomong-ngomong. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setiap manusia, setiap kita ini memiliki satu rasa. Satu rasa. Jadi tinggal rasa ini adalah sebuah daya yang sebetulnya kalau kita gali, kita gali kekuatan rasa kita ini punya satu daya kekuatan yang luar biasa. Nah, bahkan dari rasa itulah kita itu ada. Betul. Dari rasa itu ada. Mungkin pemirsa di luaran sana mungkin sempat berpikir kok bisa dari rasa kita itu tercipta. Nah, sebetulnya pemirsa, kita ada ini dari manunggalnya rasa ayah atau bapak dan ibu kita, Gus. Jadi manunggalnya rasa inilah sehingga terjadi satu kontak fisik. Nah, sehingga terjadilah kita. Nah, seperti itu. Jadi rasa ini punya daya yang sangat luar biasa sehingga orang Jawa juga banyak yang mempelajari tentang rasa sejati di ilmu Islam sendiri, pembahasan tentang makrifat ini itu juga rasa. Jadi rasa ini sebuah pemberian Allah yang hanya manusia yang diberi, yang diberi karunia rasa ini. Artinya bisa mengolah rasa. Nah, dan rasa ini punya daya kekuatan, bahkan rasa ini adalah inti sarinya doa, Gus. Betul. Nah, ini pemirsa. Dan ini sering kali kita jumpai kadang dengan perasaan rasa cinta dan kasih kita. Satu contoh kepada itu Gus, teman yang wataknya keras tapi ketika kita kasih sayangi akhirnya menjadi lunak. Ya Gus, monggo dilanjut, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bawaban rasa untuk sahabatku yang mungkin rasanya ini masih rasa sakit hati. Semoga dengan tayangan konten ini rasa sakit hati berubah dengan rasa tulus dan kasih sayang. Mungkin dari Ki Ageng Arya Bumi itu nanti bisa dijabarkan, kita bergantian santai ya para pemirsa. Nanti kita akan kasih materi-materi atau wacana bagaimana rasa ini bisa jalan di kehidupan kita. Pemirsa, sekali lagi rasa ini karena kita diberi Allah akal pikiran. Nah, tentunya harus kita olah rasa kita, tidak boleh kita ikutkan. Nah, satu contoh kalau rasa yang negatif, contoh rasa marah. Nah, rasa yang berkecamuk biasanya dalam jiwa kita, rasa gelisah, rasa pesimis, berpikir, rasa berkeluh kesah. Nah, ini semuanya adalah rasa. Jadi rasa ini merupakan satu rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Nah, kita hanya sebatas memberikan satu gambaran, tapi yang merasakan ya yang bersangkutan itu sendiri, Gus. Jadi itu rahasianya, sirinya rasa itu di situ. Jadi itu makanya kita kadang-kadang belajar untuk mengolah rasa, olah rasa. Nah, ini sehingga dengan olah rasa ini, rasa kita ini bisa kita kendalikan, bisa kita manfaatkan dalam sisi-sisi kehidupan. Nah, ini pemirsa. Jadi monggo Gus dilanjut, barangkali jenengan sendiri punya pengetahuan tentang ilmu rasa ini.
Bagas rasa ini nggak ada habis-habisnya. Yang paling susah ini para pemirsa, rasa bayar itu yang paling menggelitik ini ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi ke bawahan rasa para pemirsa. Rasa itu kalau diolah sedemikian rupa dengan kita menggunakan kekuatan pikiran, kekuatan sanubari, kekuatan dalam tindakan, kekuatan rasa itu akan memberi efek pada orang yang melihatnya. Padahal rasa itu kalau sudah jalan dalam kehidupan kita, kita diam aja, orang lain bisa membawa efek positif dari rasa ya, kita. Satu contoh kan gini aja Gus. Orang itu suka dan tidak suka dengan kita, sekalipun tidak bicara kan kita tahu. Iya. Orang itu satu contoh suka sama kita, nah, tanpa bicara tahu, karena itulah getaran rasa. Nah, kalau kita menyadari bahwa rasa ini punya daya kekuatan, punya satu energi di sekitar kita, tentunya rasa ini kita olah menjadi rasa yang positif, rasa yang baik, sehingga dengan rasa yang baik, rasa yang positif ini akan bisa mempengaruhi kehidupan kita ini lebih baik, lebih harmonis, lebih sukses dalam mencapai sebuah tujuan di kehidupan. Seperti itu. Dan rasa ini Gus, nah ya ini kita santai. Oh iya ada. Dan rasa ini akan lebih klik ya. Rasa ini dikombinasi dengan rasa kekuatan cinta. Itu Gus ya? Iya, rasa kekuatan cinta. Rasa ini sudah jalan, tapi dalam rasa ini dimasukin kekuatan cinta. Contohnya video ini, sang macan Gus. Gitu ya? Iya. Sang macan ini seperti apa sih kalau melihat manusia? Singa itu raja hutan, buas sekali itu. Iya. Padahal itu seperti apa sih? Siapa yang nggak takut kalau ketemu sama sang macan atau singa ya? Ya mesti takut. Dengar suaranya saja takut. Nah. Iya. Tapi buas apapun, kalau kita sudah bisa mengolah rasa kita dengan tulus, dikasih sayangi, sekalipun binatang yang buas itu Gus, ini bisa lunak. Bisa lunak? Iya, bisa jinak. Binatang sebuas apapun bisa jinak. Dan ada di banyak tontonan video atau di orang bisa bersahabat dengan singa, orang bisa bersahabat dengan ular atau binatang-binatang buas yang lain, itu karena menggunakan kekuatan rasa, yaitu rasa cinta dan kasih. Jadi cinta dan kasih sayang ini kekuatan yang sangat luar biasa. Betul. Bahkan yang pertama diciptakan Allah itu ya cinta kasih. Nah itu Gus, jadi dari kekuatan cinta kasih itulah sehingga terlahirlah sebuah kehidupan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang perlu kita sadari, sehingga dengan menggali karunia Allah yang telah diberikan pada kita berupa cinta kasih, kekuatan rasa cinta kasih ini, kalau bisa kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari dengan perasaan yang tulus, kita sayangi semua makhluk, termasuk kita sayangi sahabat-sahabat kita, saudara kita, bahkan tidak hanya kepada manusia saja, bahkan binatang pun, tumbuhan dan semua alam ini kita cintai, ya insya Allah hidup kita akan terasa indah, terasa bahagia. Nah, seperti itu. Jadi kekuatan cinta kasih ini luar biasa kan. Seperti itu, bahkan merubah karakter yang buas. Nah, seperti tayangan video ya, saya lihat orang bersahabat dengan singa. Padahal kita dengar singa saja, suaranya jarak jauh saja, ini kita sudah lari, sudah menggetarkan. Lari Gus. Nah, tapi karena kekuatan cinta kasih sayang yang tulus, singa ini dikasih sayangi, dijiwai, dan binatang itu kan mempunyai naluri ketulusan, dia bisa jinak. Nah, itu kalau kita berpikir wong harimau apa singa saja yang buas begitu bisa jinak, apalagi dengan manusia yang punya perasaan, sehingga sekeras apapun orang itu sahabat kita, teman kita, saudara kita, ya kita kasih dengan kita beri dengan perasaan cinta dan kasih sayang,
saya yakin betul. Nah, insya Allah berarti ini ada hubungannya mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Iya, kita mengendalikan dulu. Ada peribahasa itu apa? Sekeras-kerasnya batu itu Betul. bisa berlubang hanya karena Air. tetesan air. Tetesan air. Padahal air itu lembut. Nah, sama halnya dengan kita di kehidupan sosial masyarakat. Ya coba saja, lihat saja orang itu biasanya keras, biasanya mudah marah, biasanya apa, coba dekati dengan perasaan yang tulus, dengan cinta dan kasih sayang. Harimau saja bisa jinak, betul, apalagi manusia. Itu sebetulnya kita diilhami dari semua yang ada. Bisa. Tinggal kita mau ndak untuk berubah, cuman itu aja. Ya itu, dan lagi pula itu merupakan juga ajaran di agama kita, yaitu di agama Islam. Khususnya kita di agama Islam sendiri itu kita mengamalkan sesuatu atau mau mengerjakan sesuatu, apapun yang kita lakukan, kita kan disuruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan apapun kita disuruh dengan kalimat itu. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan harus kita landasi dengan jiwa kasih dan sayang. Seperti itu, Gus. Betul sekali. Bahkan semua agama juga mengajarkan seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi kalau kita melakukan satu pekerjaan, melakukan apapun yang kita lakukan dilandasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan sifat kasih dan sayang. Ya saya yakin hasilnya ya alhamdulillah. Alhamdulillah beda. Kan mestinya kita mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim semua pekerjaan, semua yang kita lakukan, dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Sebetulnya ini sebuah, kalau kita renungkan, kalau kita mau berpikir sedikit saja, sebetulnya di Al-Quran sendiri sudah diajarkan, Gus. Yang jelas kekuatan rasa ini benar-benar kalau digali secara terus menerus itu akan luar biasa. Iya, membangkitkan jati diri yang luar biasa sekali. Mulai meningkatkan kesadaran, mengendalikan emosi kita, emosi kita, dan juga bisa mempengaruhi emosi di sekitar kita. Nah, seperti emosi itu. Di sekitar, contohnya ya tadi di video ditayangkan seseorang yang bisa bersahabat, bersenda gurau dengan berbagai macam beberapa ekor singa. Itu kan luar biasa. Itu kan luar biasa. Wong singa saja bisa dijinakkan dengan cinta dan kasih sayang, apalagi manusia yang notabene bukan binatang buas. Dan kalau kita lihat tayangan video ini, Gus ya, kalau kita lihat tayangan video ini, sangat kelihatan sekali cinta kasih antara sang singa itu dengan majikannya. Makanya kelihatan sekali. Jadi semuanya itu kalau kita lakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang, tidak ada masalah yang tidak selesai, hasilnya ya nantinya alhamdulillah. Hasilnya alhamdulillah di sini ya otomatis hasilnya ya puas dalam kehidupan ini juga enak. Kita kesana-sana kita sayangi. Nah, tidak hanya kepada semua makhluk. Bahkan ini Gus, saya juga pernah membaca salah satu filosofi ulama. Bahasanya seperti ini. Cintailah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Subhanallah, indah sekali. Indah sekali. Dan ada lagi juga, jadi yang membuat Allah cinta kepada kita itu bukan sholat kita, bukan wirid kita, bukan ibadah kita, bukan puasa kita, Gus, atau bukan haji kita, tapi yang membuat Allah cinta kepada kita karena kita mencintai, berkasih sayang kepada sesama makhluk, termasuk kepada manusia, kepada binatang, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi rasa kita sambungkan di alam semesta, kita tebar rasa kasih dan sayang. Terus kalau ini diterus-terusin, itu mungkin untuk materi berikutnya. Kalau itu diterusin, itu bisa daya menarik rezeki juga itu kalau jelas dikembangkan. Dan untuk lainnya para pemirsa, itu mungkin untuk season berikutnya ya. Yang ini kita bahas rasa, tentang rasa
rasa tulus dan kasih sayang, kekuatannya itu seperti Luar apa biasa. kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya coba saja, coba. Misalnya satu contoh kita uji coba ketika melihat seseorang dengan hati yang tulus sekeras apapun kita sayangi, dengan asalkan dengan jiwa kita, bukan Betul. mulut kita. Iya, Karena mulut ini terlalu sering berdusta. betul. Kita ngomong 10 bisa Rasa ini kan pekerjaan jiwa, pekerjaan sir. Jadi ini kolbun, titiknya kolbun. Makanya kalau ini kita gunakan kekuatan rasa ini sebetulnya kekuatan yang sangat luar biasa, mempengaruhi alam bawah sadar di kehidupan. Betul. Makanya sebarang siapa yang bisa menemukan titik rasanya pikiran, titik rasanya kolbu, maka dia akan menemukan Sang Maharasa. Yang toyo. Sang Maharasa, Maharasa. yaitu Allah Subhanahu Allah wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Angling Dharma, kitabnya namanya Pundi Jati Sang Sangka Jati. Kembali ke ketulusan dan kasih sayang. Makanya penting sekali kita diberi Allah sebagai khalifah di muka bumi, diberi akal pikiran. Iya. Ini tujuannya kita ya disuruh berpikir. Iya, Jadi disuruh berpikir mana yang baik untuk kehidupan kita. Betul. Seperti itu. Sehingga apa? Kalau rasa ini kita gunakan, insya Allah di kehidupan ini kita memahami hidup. betul. Memahami rasa berarti kita bisa memahami kehidupan. Betul. Tahu. Dan memahami pemilik kehidupan juga kan. Iya, yang jelas seperti itu. Iya. Jadi memahami emosi, Betul. emosional. Rasa ini erat hubungannya dengan emosi. Dan orang-orang sukses itu, Gus, biasanya mereka itu cerdas, punya emotional quotient yang tinggi. Jadi kecerdasan emosional yang tinggi, bukan kecerdasan intelektual, Gus. Iya. Jadi banyak sekali kalau diteliti menurut sebuah penelitian, orang yang berhasil, orang yang sukses ini kebanyakan mereka itu punya EQ yang tinggi, EQ emotional quotient. Iya. Jadi kecerdasan emosional yang tinggi, bisa memahami karakter, bisa memahami rasa Gitu. di lingkungan kita. Seperti itu saya tambahkan sedikit. Iya. Kalau kita ingin disayangi orang, Iya. ya, kita tanamkan rasa sayang itu kepada orang lain. Betul. Seperti itu. Sebetulnya kita tanam dulu. Setelah kita nanam pasti akan tumbuh. Otomatis. Ya, jangan kita minta disayangi tapi kita tidak mau menyayangi. Ya, tidak Iya. mustahil itu. Jadi kita pancarkan dulu rasa kasih sayang kita ke makhluk, ke semua orang. Betul. Sehingga dengan begitu orang lain ya otomatis mengembalikan sayangnya kepada kita. Betul. Jadi, ya. Iya. Dan seperti itu, Gus. Setelah memberi ya menerima, seperti keluar masuknya nafas ini ya. Iya. Itu kan banyak sekali lah. Kalau dikembangkan ya bisa berjam-jam materi ini. Makanya itu Iya. bagus. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Terima kasih. Nah, ya. Jadi terima kasih. Jadi setelah dikasih, menerima yo kita harus mengasihi. Iya. Nah, Betul. seperti itu. Nafas yo keluar masuk. Kalau masuk saja enggak Ya, keluar, keluar, masuk ya. angin, Gus. Iya, betul. Nah, itu makanya hidup ini harus Bisa. berjalan terus. Iya. Nah, ya seperti dalam kehidupan kuncinya di Bismillahirrahmanirrahim. Betul, luar biasa. Seperti itu. Ya pemirsa, itu saja. Iya. Jadi mari kita tumbuhkan perasaan rasa cinta dan kasih sayang. Kita belajar dari diri kita masing-masing. Saya juga Iya. belajar. Betul. Karena memang tujuan kita, tujuan di agama kita juga rahmatan lil alamin. Jadi itu. Jadi rasa ini berkaitan dengan sifat ya kemakrifatan. Terus jangan harap kita bisa mencapai tingkatan di makom makrifat kalau Iya. rasa kita saja nggak bisa mengolah rasa. Ini penting sekali pemirsa. Rasa ini tidak tersentuh sama sekali. Makanya Ya ini udah. jangan para wali-wali dulu Kanjeng Sunan Kalijogo kan memejam olah rasa. Olah rasa Nah, itu. itu betapa pentingnya rasa. Iya. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk mengolah rasa kita, mengenali rasa kita, mengenali rasa saudara dan saudara kita, teman-teman kita, Dan alam sekitarnya dan ya. alam sekitarnya. Mantap. Seperti itu. Mantap ya. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, bincang-bincang yang sangat luar biasa sekali. Semoga menginspirasi untuk para pemirsa yang di luar sana, dan khususnya kami semakin mawas diri, semakin membuka rasa ini, membawa guna dan manfaat bagi keluarga dan bagi agama dan bagi nusa dan bangsa melalui channel Sanggar Cipta Alam. Terima kasih dari saya dan Ki Ageng Arya Bumi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hum Rahayu. Ketemu dalam waktu gelombang yang sama. Bye bye.